Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis tampil kuat di race 1 ronde ketiga ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Mugello, Italia. Tetapi pembalap Eropa tampil lebih brutal. Mungkin kata-kata ini yang tepat untuk admin sampaikan pada pembahasan kali ini. Karena seperti yang kita lihat, kalau sobat-sobat balap mania yang menonton ya live-nya untuk race 1 di Mugello, Italia, Red Bull MotoGP Rookie Cup, kita lihat penampilan Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis, bisa admin katakan mereka tampil dengan cukup kuat. Tetapi sayangnya pembalap Eropa di Mugello kali ini tampil lebih brutal sob. Tetapi bukan berarti juga Veda Ega Pratama dan Hakim Danis kalah brutal dengan pembalap-pembalap Eropa. Hanya saja di race 1 kali ini di ronde ketiga Red Bull MotoGP Rookie Cup, untuk Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis belum rezekinya meraih podium. Untuk Veda Ega Pratama di race 1 kali ini finish di posisi kelima, sedangkan Hakim Danis finish di posisi ketujuh. Dan jangan kita lupakan juga ya sob, pembalap dari Asia Tenggara lainnya yaitu Jakrepat Puitisan. Sayangnya di race 1 kali ini Jakrepat Puitisan tidak berhasil menyelesaikan balapan karena Jakrepat Puitisan ini terjatuh pada awal-awal balapan. Untuk Veda Ega Pratama sendiri di race kali ini kembali mengalami peningkatan. Setelah sebelumnya di ronde kedua, tepatnya pada race kedua di Le Mans Prancis, Veda Ega Pratama finish di posisi ketujuh. Kali ini di race 1 Mugello Italia, Veda finish di posisi kelima. Padahal pada race 1 tadi, Veda Ega Pratama berpeluang besar untuk bisa meraih podium. Nah ini nanti yang akan kita bahas, bagaimana jalannya balapan sehingga admin katakan Veda Ega Pratama pada race 1 kali ini berpeluang meraih podium. Kemudian untuk Hakim Danis, sayangnya di race ke-1 kali ini Hakim Danis yang start dari posisi ke-6 memulainya dengan start yang kurang baik, sehingga pada saat balapan dimulai, saat start dimulai, Hakim Danis ini tercecer hingga ke posisi 10. Namun dengan skill, mental dan juga pengalaman Hakim Danis, perlahan tapi pasti akhirnya Hakim Danis bisa bergabung dengan rombongan terdepan. Karena pada saat Hakim Danis tercecer ini, sempat Hakim Danis ini terpisah dari rombongan terdepan. Bahkan pada saat Hakim Danis berusaha mengejar rombongan terdepan, Hakim Danis sempat mencatatkan waktu tercepat. Kembali lagi mengenai Veda Ega Pratama, bisa admin katakan di race 1 kali ini Veda Ega Pratama mencuri perhatian, mulai mencuri perhatian. Karena pada jalannya balapan Veda Ega Pratama ini bahkan sempat beberapa kali memimpin balapan. Padahal ya sob, ini kan baru pertama kali Veda Ega Pratama balapan di Mugello, Italia. Tetapi dengan cepat Veda Ega Pratama bisa beradaptasi dan bertarung di barisan terdepan. Walaupun tadi pada saat jalannya balapan, Veda Ega ini menghadapi brutalnya pembalap Eropa yang tidak segan-segan melakukan body contact dengan pembalap lainnya, termasuk kepada Veda Ega Pratama. Tetapi hal tersebut tidak membuat ciut nyali Veda. Walau bagaimanapun ya inilah balapan ya sob, apalagi ini levelnya di Eropa. Jadi selama body contact itu bukan merupakan pelanggaran, berarti balapannya masih sah-sah saja. Jadi admin salut benar dengan penampilan Veda Ega di race 1 kali ini di ronde ketiga Mugello Italia pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Perdana tampil di sini, kemudian menghadapi brutalnya pembalap Eropa. Tetapi gila luar biasa, Veda tidak gentar, malahan admin yang nonton yang jadi gentar sob. Admin lihat saat Veda Ega Pratama ini ya beberapa kali terlibat perebutan posisi depan dengan pembalap-pembalap Eropa. Admin sampai banyak kali komat kamit supaya Veda Ega ini tidak sampai terjatuh. Puncaknya itu pada saat memasuki lap terakhir, yang mana pada saat memasuki lap terakhir Veda ini unggul di lurusan. Dan ketika memasuki tikungan pertama yang harus melakukan net braking, beberapa pembalap Eropa ini langsung saja menusuk dari bagian dalam racing line, yang Veda Ega ini mengambilnya agak sedikit wide ya, sebenarnya bukan sedikit wide, tetapi memang rata-rata pembalap lainnya juga mengambil racing line seperti yang Veda Ega lakukan untuk bisa keluar lebih cepat. Tetapi ketika memasuki last lap, pembalap Eropa ini tampil agresif. Mereka ini mencoba segala macam racing line, sehingga pada saat Veda sudah memasuki tikungan pertama ini, pembalap Eropa ini dengan sangat agresif masuk di bagian dalam dan menyenggol Veda Ega Pratama.
Tetapi beruntungnya, entah bagaimana Amin tidak tahu juga sob, Veda Ega Pratama ini bisa bertahan. Walaupun ini ya sudah benar-benar kena body contact dengan pembalap lainnya, tetapi Veda Ega Pratama alhamdulillah tidak terjatuh. Admin jadi teringat ya saat Veda Ega Pratama ini masih di Asia Talent Cup. Apalagi pada saat di seri Buriram Thailand itu terlihat jelas itu Veda terlibat body contact dengan pembalap lainnya, tetapi Veda Ega Pratama tidak terjatuh. Nah, di sini luar biasa kestabilan dari Veda Ega Pratama. Dan kini saat di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, hal tersebut kembali ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama. Hal tersebut juga menjadi perhatian dari komentator Red Bull MotoGP Rookie Cup yaitu Matt Dunn dan juga Peter Clifford. Mereka mengatakan luar biasa Veda masih bisa bertahan. Mungkin kalau pembalap lain ini sudah jatuh ya. Jadi mereka itu memuji bagaimana stabilnya Veda Ega Pratama menghadapi tekanan dari pembalap Eropa walaupun sudah terlibat body contact. Bukan hanya itu saja, Matt Dunn dan juga Peter Clifford beberapa kali melemparkan pujiannya kepada Veda Ega Pratama atas penampilan apik dari Veda Ega Pratama di race 1 kali ini. Admin yang mendengar pujian dari komentator Red Bull MotoGP Rookie Cup ini jadi ikut bangga ya sob. Apalagi pada saat si Peter Clifford ataupun Matt Dunn ini mengatakan stand up Indonesia, karena pada saat itu Veda tampil impresif di barisan terdepan. Kalau sobat-sobat balap mania menyaksikan jalannya balapan di race 1 untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup Mugello Italia, kita dapat melihat bahwa Veda Ega Pratama ini cukup kuat penampilannya di lurusan sirkuit Mugello ini. Seperti yang admin katakan di video admin sebelumnya, bahwa lurusan di sirkuit Mugello ini termasuk salah satu lurusan yang terpanjang dari beberapa sirkuit dalam penyelenggaraan balapan MotoGP. Panjangnya itu lebih kurang 1141 meter. Sehingga tadi pada saat jalannya balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, banyak sekali pembalap yang memanfaatkan lurusan tersebut untuk memperbaiki posisinya dengan melakukan slipstreaming. Hal itu juga lah yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama. Dan di sini dapat dilihat Veda tampil kuat saat ia melakukan slipstreaming. Dan juga setelah melewati lurusan panjang di sirkuit Mugello ini, para pembalap menghadapi tikungan pertama yang menjadi titik hard braking. Nah, disinilah kemampuan late braking Veda Ega Pratama berperan penting. Dengan keunggulan di lurusan serta kemampuan late braking dari Veda Ega Pratama inilah yang membuat Veda Ega Pratama sempat beberapa kali memimpin balapan. Sampailah pada saat memasuki putaran terakhir atau lap terakhir, Veda sempat berada pada posisi terdepan. Tetapi seperti yang Amin katakan tadi pada saat jalannya balapan, ketika memasuki tikungan pertama, di saat sudah memasuki last lap, Veda Ega Pratama ini disenggol oleh pembalap lain sehingga Veda sempat mundur sampai ke posisi 10. Dengan hanya menyisakan beberapa tikungan saja untuk menyentuh garis finish, Veda Ega Pratama dengan perlahan tapi pasti dan juga agresif bisa memperbaiki posisinya sehingga Veda finish di posisi kelima. Jadi setelah terlibat body contact, Veda ini tidak ciut nyalinya ya, seperti yang Amin katakan sebelumnya. Malah Veda ini lebih tampil agresif. Itulah kenapa admin pernah membahas di video admin sebelumnya. Admin katakan karakter Veda Ega Pratama ini dia tidak suka menyalah keadaan atas hasil yang diterimanya. Jadi pada saat ia terlibat body contact, dia tidak langsung menyalahkan keadaan, tetapi ia memperbaiki kestabilan emosinya dan tampil lebih agresif lagi sehingga pada saat itu Veda bisa memperbaiki posisinya yang turun ke posisi 10, akhirnya finish di posisi kelima. Seandainya saja pada saat itu, pada saat lap terakhir di putaran terakhir tersebut Veda tidak disenggol oleh pembalap lain, maka admin yakin Veda berpeluang besar untuk meraih podium di musim perdananya pada Red Bull MotoGP Rookie Cup di race 1 kali ini. Tetapi inilah balapan, pada akhirnya Veda finish di posisi kelima. Namun walaupun Veda belum berhasil meraih podium pada race ke-1 tadi, tetapi dari jalannya balapan yang kita lihat penampilan Veda Ega Pratama tadi, bisa admin katakan Veda sudah semakin matang di dalam ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun ini adalah musim perdana Veda di ajang ini, di ajang balapan Eropa malahan. Oleh karena itu, admin yakin di race kedua nanti di ronde ketiga ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Mugello Italia, Veda akan tampil lebih kuat lagi dengan hasil yang sudah ia raih di race ke-1 ini. Apalagi Veda sudah mengetahui di mana keunggulannya dan di mana kelemahannya.
Semoga saja di race kedua nanti keberuntungan berpihak kepada Veda Ega Pratama dan juga pembalap-pembalap dari Asia Tenggara lainnya yaitu Hakim Danis dan juga Jakrepat Puitisan, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada race 2 nanti. Berikut hasil balapan pada race ke-1 tadi. Yang berhasil meraih podium tertinggi atau berhasil meraih posisi ke-1 ialah Maximo Quiles. Kemudian disusul Brian Uriarte di posisi kedua dan yang mengisi podium terakhir di posisi ketiga adalah Alvaro Carpe. Semuanya yang mengisi podium adalah pembalap dari Spanyol. Kemudian untuk posisi keempat ada Ruche Modly, posisi kelima Veda Ega Pratama, posisi keenam Valentin Perron, kemudian posisi ketujuh Hakim Danis, posisi ke-8 Giulio Pugliese, posisi ke-9 Carter Thompson. Serta ada beberapa pembalap yang tidak berhasil menyelesaikan balapan pada race 1 tadi. Di antaranya ada Kigaputoso Manuyane, agak sulit nih namanya. Kemudian Leonardo Zani, Marco Morelli, Rico Salmela, Leo Ramostrover, dan juga pembalap dari Asia Tenggara Jakrepat Puitisan, serta yang terakhir ada Joel Pons. Nah, untuk Joel Pons sendiri ini tadi agak aneh ya, jatuhnya itu di sighting lap sehingga tidak bisa memulai balapan. Oke sob, itulah dia pembahasan untuk video admin kali ini. Dan di video kali ini hanya satu kesimpulan yang dapat admin sampaikan, yaitu Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis tampil kuat di race 1 kali ini. Tetapi mereka harus tampil lebih brutal lagi menghadapi pembalap-pembalap Eropa yang brutal, sehingga pada race kedua nanti mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi dengan catatan, walaupun harus tampil brutal, mereka juga harus bisa konsisten pada race pace-nya. Itulah dia sob kesimpulan yang dapat admin sampaikan. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semua. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.